Selamat siang sahabat Sonora, kami sapa Anda di program siang hari ini talk show bersama dengan dua orang narasumber saya yang hadir, talk show radio DPRD Kota Yogyakarta yang akan berbagi informasi serta inspirasi untuk Anda dari pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan saya Victo di siang hari ini, sahabat Sonora, kami harap dan juga doakan semoga Anda sehat hari ini, lancar ya segala urusannya dan rencananya. Tentu sudah ada tugas-tugas yang sedang dikerjakan mungkin ya, semoga juga lancar sampai nanti pulang kantor misalnya ya, atau sedang yang beraktivitas juga di jalan mendengarkan kami, mungkin sambil nyetir juga tetap hati-hati di perjalanan ya. Jadi kami temani Anda di aktivitas Anda siang hari ini. Tanggal 5 Agustus 2024 kami sapa Anda 1 jam kebersamaan kita, dan Anda bisa bergabung seperti biasa di 0817 5483 200 0817 5483 200. Itu untuk line WhatsApp kami. Silahkan Anda berkirim chat boleh, Anda juga bisa bagikan voice note Anda, silahkan. Jika ingin berdiskusi, tanya, sharing, cerita, beropini, boleh, silahkan. Kemudian Anda bisa telepon kami langsung di 557762 557762 untuk kemudian telepon kami langsung, dan nanti boleh sama berpendapat juga, berinteraksi dengan kami. Kemudian Anda juga bisa melalui sosial media kami, ada Sonora FM Yogyakarta, kami ada Twitter, kemudian ada juga Instagram, ada juga Facebook, di subscribe juga untuk YouTube-nya juga boleh, silahkan. Dan kami mau sapa dulu, kita akan sapa dulu dua narasumber saya yang hadir di perbincangan siang hari ini. Ada yang pertama, saya mau sapa Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Ibu Riri Banowati Permanasari SH. Bu Riri, selamat siang. Selamat siang Mas Vito dan lagi sahabat Sonora. Betul. Wah, sehat ya Bu Riri ya? Sehat, panas sehat banget ya? Di luar. Iya lagi, bener. Ke kantor juga jam berapa tuh? Ya ampun, jam 12 di jalan, ya Tuhan ya. Ini artinya kita harus mulai ini ya teman-teman ya, banyak minum. Iya nggak sih Bu Riri? Iya benar. Kan kalau kurang air tuh bisa pingsan tiba-tiba. Iya, dehidrasi betul. Nanti bareng sama Bu Riri kita ngobrol topik kita ya Bu Riri, seperti biasa. Iya, kemudian di sebelahnya ada Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, ada Pak Hari Purwanto. Saya manggilnya Pak Hari. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Mas Victo. Sehat ya Pak Hari ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ketua Komisi C dan betul. sahabat Sonora yang bersama dengan kita ya. Betul ini tadi saya tuh gimana Pak? Di luar tuh rasanya itu panas, tapi kok begitu masuk sini langsung maknyes gitu Mas. Mungkin karena ketemu saya Pak. Mungkin atau lebih karena AC loh. Maknyes gitu ya. Oke. Boleh kalau Pak Hari misalnya di sini agak lama juga. Pengen nginjok gitu. Iya. Baik, kita sama Pak Hari, ada Bu Riri juga yang bersama dengan kita, dan topik atau bahasan kita adalah pentas sahabat, peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Jadi saya ulang lagi ya sahabat Sonora, pentas sahabat, peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita, ini ada bersama dengan Bu Riri dan juga Pak Hari yang akan ngobrol 1 jam ke depan. Saya mau ke Bu Riri dulu sebelum nanti kita ke Pak Hari. Bu Riri, bagaimana kemudian Komisi C? Nah, ini kan kemarin kita sempat ngobrol sebelumnya sama teman-teman Damkar, kalau Bu Riri masih ingat ya. Itu seru banget karena ceritanya banyak sekali yang kemudian lucu-lucu juga. Tapi kemarin fokus kita adalah soal potensi kebakaran. Nah, sekarang sama teman-teman dari Dinas Perhubungan, bagaimana dengan hubungannya Komisi C dengan teman-teman Dinas Perhubungan, Bu Riri? Ya, terima kasih. Jadi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah salah satu mitra Komisi C. Jadi dari 8 mitra Komisi C, salah satunya Dinas Perhubungan.
sebagai mitra tentu komunikasi kami bagus sekali ya Pak Hari Iya. ya, bagus sekali. Nah, salah satunya inovasi nih Pentas Sahabat yang merupakan inovasi dari Dinas Perhubungan, sangat-sangat kami support dari Komisi C. Nah, jadi tugas Dinas Perhubungan ini tidak hanya mengatur lalu lintas saja ya. Betul. Jadi satu misalnya tugas dari Dinas Perhubungan adalah keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Kemudian 2 manajemen lalu lintas. Ketiga penyelenggaraan parkir dan keempat adalah sosialisasi keselamatan lalu lintas ya. Benar ya Pak. Nanti kalau salah tolong diperbaiki. Nah, sosialisasi keselamatan lalu lintas ini biasanya kan di wilayah nih. Sosialisasi keselamatan lalu lintas biasanya untuk orang-orang dewasa. Ya, misalnya di kementerian atau di kelurahan atau di komunitas-komunitas. Jadi memang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta itu dalam setahun itu ada anggaran atau kegiatan sosialisasi di masyarakat untuk edukasi keselamatan lalu lintas. Jadi biasanya yang diundang itu komunitas misalnya motor atau mungkin ibu-ibu, kakek, PKK. Kan ibu-ibu tuh kadang-kadang sen kiri belok kanan gitu ya. Nah, kami juga menanyakan ke Dinas Perhubungan, ada nggak inovasi yang lain? Nah, inovasinya adalah Pentas Sahabat yang ada di bidangnya Pak Hari. Begitu. Jadi support kami sangat begitu. Ini ya, sangat support juga ya. Ini membuktikan bahwa kemudian sebagai mitra, tadi saya mengulang sedikit statement dari Bu Riri ini, kemudian hubungannya erat dalam artian saling mendukung dan support, terutama untuk program-programnya dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga. Tadi juga ada program-program yang disampaikan. Tentu saya ke Pak Hari sekarang, tanggung jawabnya juga banyak ya Pak, orang di jalan kan macam-macam ya. Ada yang kemudian kalau lihat atau tertib lalu lintas ya ada yang kadang nyolong-nyolong juga. Nggak pakai helm lah orang dekat gitu kadang-kadang, atau kemudian lawan arus dan lain-lain. Nah, saya mau sedikit kasih gambaran ke sahabat Sonora dong, Pak Hari. Mungkin tidak semua ya, karena kalau semua kan pasti jadi banyak ya. Kalau gambaran untuk tugas dari teman-teman Dinas Perhubungan itu cakupannya apa saja sih, Pak Hari? Baik Mas, mungkin sebelumnya juga kami matur nuwun sangat Mas. Jadi kami itu selama ini betul-betul mendapat support penuh dari Komisi C tadi, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai ketika monitoring tuh kami betul-betul disupport dan diberi kawal Mas. Jadi sebagian besar memang program kami itu lancar karena dukungan dari Komisi C gitu. Jadi, baik Mas. Jadi mungkin terkait dengan ketugasan Mas ya. Jadi kalau Mas Victor dengar kata lalu lintas itu apa Mas yang di kepala? Ya, lintas Jogja lah gitu. Lampu bangjo Pak, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah helm. Terus yang ketiga adalah bapak-bapak kepolisian of course. Terus kemudian teman-teman di sub. Terus apa ya? Macet kadang-kadang ya, terutama weekend dan high season Jogja ya. Terus kadang-kadang juga ini yang terakhir biasanya rekayasa lalu lintas Pak. Betul Mas. Jadi apa yang disampaikan Mas Victor tadi betul semua. Jadi memang itu memang jadi lintas itu ya mesti kesan itu ya bangjo, macet, parkir nutuk. Oke. Parkir liar, terus kemudian bis gitu. Bis ya betul. Gitu. Nah, itulah bidang tugas kami Mas. Jadi kami bertanggung jawab untuk mengatur baik itu tentang lalu lintas transportasi, parkir, terus kemudian yang utama terkait dengan keselamatan begitu. Nah, mungkin Mas Victor itu mungkin belum bersama bahwa kita itu saat ini mendapat juara 7 Mas. Juara 7. Tahun kemarin juara 3, sekarang juara 7, tapi juara 7 dalam kaitannya angka kasus laka terbesar seluruh Indonesia sebenarnya gitu. Ini saya bacakan datanya Mas ya.
di tahun 2020 itu masih kasus itu tiap tahun itu sekitar 500, jadi ini 497. Tapi di tahun 2023 itu meningkat drastis 829 Mas gitu. Itu dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, sementara korban meninggal dunia. Itu rata-rata itu sekitar 40 orang gitu. Korban yang luka berat itu rata-rata 1.000 orang. Nah, ini Mas yang mungkin banyak orang yang belum tahu dan belum peduli lah gitu. Bahwa sebenarnya juga kita saat ini sedang mengalami masalah yang serius terkait dengan keselamatan begitu. Karena itu kami punya program selain yang programnya yang sifatnya jangka pendek yang untuk hari ini seperti kita pasang rambu, kita pasang guardrail segala macam itu. Kita juga ada program yang sifatnya investasi jangka panjang. Jadi kita bikin taman lalu lintas Mas itu. Taman lalu lintas yang taman ini yang kita maksudkan sebagai sarana untuk edukasi etika lalu lintas untuk anak-anak usia dini gitu. Jadi dari usia TK atau SD gitu. Nah, jadi kalau kan anak-anak usia dini kan masa golden age Mas, jadi betul. Masa yang otak itu adalah lagi berkembangnya. Betul. Nah, harapannya itu kalau kita tanamkan sekarang, harapan kita itu investasi kita jangka panjang gitu. Betul. Jadi kita juga berusaha menekan angka laka untuk masa-masa yang akan datang. Bukan cuma angka laka, juga terkait dengan angka pelanggaran juga Mas. Jadi pelanggaran di tempat kita itu cukup tinggi. Jadi kalau di data kami itu tiap tahunnya itu sekitar 8.000 sampai 10.000 kasus pelanggaran Mas gitu. Yang kita proses lah gitu. Nah, itu kan ini sebuah angka yang cukup besar yang mungkin kita tidak sadari gitu. Nah, harapan kami dengan program-program ini kita secara simultan bisa menekan baik itu angka laka maupun angka pelanggaran gitu. Baik. Mas, gitu. Itu sebagai gambaran sahabat Sonora bagaimana tadi kita di awal dibuka dengan bagaimana hubungan yang saling suportif antara kemudian Komisi C DPRD Kota Yogyakarta dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan yang juga selalu saling support untuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Terus kemudian tadi Pak Heri juga sampaikan ada angka-angka yang disebutkan bahwa angka itu kemudian jadi perhatian kita bersama, bahwa kemudian keselamatan di jalan itu juga menjadi prioritas ya. Jadi ini sebenarnya kalau keselamatan di jalan itu betul kalau kemudian ada satu dinas namanya Dinas Perhubungan begitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya ke orang-orangnya ya Pak ya. Betul. Jadi fokusnya memang kembali ke orang-orangnya dan bagaimana paham mengenai rambu di jalan, tahu aturan di jalan, bagaimana menghormati orang lain atau pengendara lain di jalan itu juga penting. Nah, yang menarik adalah kemudian ini akan semakin ditanamkan dan dikuatkan untuk adik-adik kita yang usianya dini, yang masih jadi mereka masih belum mikir banyak hal gitu. Jadi bisa tuh disesepin satu-satu soal ini, soal amannya atau berkendara atau paham soal lalu lintas. Nah, salah satunya adalah dengan satu program Pentas Sahabat. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi Pentas Sahabat ini apakah akan ada pentas beneran atau sebenarnya ini singkatan atau seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kita break dulu. Setelah komersial break, nanti kami kembali di perbincangan kita Pentas Sahabat, peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas di Yogyakarta, inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dan kita akan kembali. Anda bisa bergabung di 081754832000. Kami kembali setelah komersial break berikut ini. Sahabat Sonora, untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda mendengarkan kami di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Saya bersama dengan
dua orang yang luar biasa bersama dengan kita di siang hari ini. Ada Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Bu Riri Banowati Permanasari SH, dan juga Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, ada Pak Hari Purwanto. Kita akan ngobrol sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tema kita adalah Pentas Sahabat, peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kita lanjutkan perbincangan kita. Dan siang hari ini, sebelum itu Anda bisa bergabung di 081754832000. Saya ke Pak Hari dulu, nanti saya ke Bu Riri lagi. Pak Hari, kita lanjutkan perbincangan kita yang di segmen terakhir tadi ya. So, Pentas Sahabat, siapa yang pentas ini Pak? Atau sebenarnya ini istilah Pak Hari monggo? Jadi itu istilah sebenarnya. Okay. Apa singkatan sebenarnya. Tapi sebelum itu kami matur. Tadi kan memang kita punya sarana yang namanya Taman Keselamatan Lalu Lintas Mas. Jadi di Giwangan Mas. Jadi kalau Mas Victo makan mie ayam tumini itu tinggal gitu. Ya benar. Sebelum lampu merah kiri jalan. Betul. Nah itu kita Dinas Perhubungan punya Taman Lalu Lintas ini yang sebenarnya sarananya cukup lengkap Mas. Jadi di situ ada miniatur ruas-ruas jalan, terus rambu, kemudian traffic light atau apil, kemudian market, termasuk alat peraga kendaraannya Mas. Kita ada mobil mini itu, terus ada ada otopet, sepeda, ada otopet, ada sepeda, ada sekitar mungkin 100 lah, 100 itu. Banyak ya. Nah ini dan minat juga cukup tinggi, jadi tiap tahun itu sekitar 9.000 pengunjung yang datang ke Taman Lalu Lintas gitu. Cuma memang ini Mas kami hanya punya 2 tenaga yang mandu Mas gitu. Gitu. 2 tenaga mandu. Nah, oleh karena itu kami dalam rangka untuk lebih optimal lagi itu kami mengajak masyarakat dalam hal ini para guru untuk juga bisa partisipasi juga, mereka bisa memandu juga murid-muridnya di Taman Lalu Lintas itu. Nah, program ini yang kami sebut peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, sinergi melibatkan masyarakat. Nah, kita singkat menjadi Pentas Sahabat gitu. Ini yang kemarin tanggal 4 Juli oleh Ibu Ketua Komisi C di launching Mas. Di launching gitu. Dan alhamdulillah sambutannya juga cukup baik Mas. Kan memang kita langsung juga saat itu juga kita adakan pelatihan kepada guru-guru, kepada guru TK untuk tahap pertama itu 50 guru gitu. 50 guru. 50 guru. Nah, terus saat ini kita sudah tampak hasilnya Mas. Jadi kalau sebelumnya itu kunjungan itu dalam 1 bulan itu sekitar 300 atau 500 anak. Begitu adanya program ini, sekarang ini untuk bulan Juli ini menyentuh angka 2.000 pengunjung. Jadi cukup signifikan ya. Signifikan. Jadi naik 4 kali lipat. Nah, jadi ini berkat dukungan semua pihak, khususnya dari Komisi C gitu. Mungkin Mas, gitu, baik. Saya sekarang ke Bu Riri. Bu Riri, kalau misalnya kita bicara soal tadi saya pinjam istilahnya Pak Hari ya, investasi jangka panjang, terutama kan soal lalu lintas ya. Kenapa kemudian akhirnya Komisi C begitu ya, menaruh perhatian juga ke anak-anak, Bu? Kenapa nggak misalnya kayak gini? Kan yang banyak, ini logika ya misalnya, kan yang banyak di jalan tuh bapaknya sama ibunya ya. Kemudian kenapa menjadi penting untuk anaknya juga, Bu? Terima kasih. Jadi pertama kali waktu itu Komisi C diundang ke kegiatan ini kegiatan di SUB. Saya menyaksikan sendiri sih. Jadi mendengarkan juga cerita dari ibu-ibu ibu guru bahwa
mau berangkat itu, kalau berangkat sekolah atau mau pergi, anak-anak ini malah mengingatkan orang tuanya jangan lupa pakai helm. Jadi pendidikan anak itu memang usia dini itu memang sangat penting sekali ya. Makanya kami Komisi C sangat support itu juga dalam hal sarana dan prasarana ya. Salah satu contoh di anggaran perubahan kemarin 2024 kami menyepakati untuk penambahan peralatan alat peraga. Terus rencana di 2025 kemarin pembahasan di KUA PPAS atau Renja 2025 kami juga menyetujui untuk penambahan lagi sarana dan prasarana. Jadi itu kan bentuknya kan taman itu, kan juga perlu dipelihara. Jadi sebenarnya itu adalah ruang terbuka hijau milik Pemkot yang dimanfaatkan Dinas Perhubungan untuk dibuat taman keselamatan lalu lintas. Dan perlu diketahui juga ya, di Indonesia ini hanya 3 loh Mas yang aktif. Salah satunya Kota Jogja. Kota Jogja loh, bukan DIY ya. Kota Jogja, Jakarta ya Pak ya. Jakarta dan Bandung. Indonesia segini banyaknya kota, salah satunya Kota Jogja. Jadi kenapa kami Komisi C sangat support sekali dengan kegiatan atau inovasi dari Dinas Perhubungan. Apalagi tadi Pak Hari mengatakan bahwa yang tadinya hanya 200-300 jadi 2.000. Jadi memang ya mudah-mudahan ke depannya masyarakat bisa memanfaatkan. Jadi bisa mengajukan ya Pak Hari ya? Bisa mengajukan, nanti akan dijadwalkan dan itu pun gratis. Malah tadi Pak Hari bilang kadang-kadang ada door prize segala. Baik, dan saya sempat juga lihat beberapa fotonya dan menariknya adalah ini kalau saya yakin anak-anak pasti sana karena di sana tempatnya tuh rimbun, teman-teman. Jadi seru sekali. Iya, sahabat Sonora bisa searching deh, coba nanti dilihat deh. Jadi itu tempatnya tuh adem. Jadi kalau bocah-bocah mah seneng ya. Ya termasuk tadi Budi sampaikan kan itu sebenarnya basicnya memang taman, tapi terus kemudian dimanfaatkan untuk jadi tempat edukasi juga ya, tadi taman keselamatan lalu lintas gitu ya. Itu makanya perlu kemudian seperti rumputnya, terus kemudian pohonnya juga terawat dengan baik. Ada tempat bermainnya juga loh. Iya, betul ada. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Hari, nanti saya ke Budi lagi. Pak Hari, saya membayangkan misalnya saya adalah kepala sekolah TK gitu ya. Seru tuh punya jadi kepala sekolah TK. Terus kemudian saya akan membawa anak-anak saya ke sana, ke Taman Keselamatan Lalu Lintas. Yang perlu saya siapkan untuk kemudian mengajukan, tadi Bu Riri kan sampaikan bisa loh masyarakat mengajukan untuk belajar di sana, terus dapat edukasi lah terkait lalu. Apa yang perlu kami siapkan, Pak? Yang ingkang dipun siapkan hanya niat saja, Mas. Niat. Dan peserta ya, Pak ya. Dan peserta. Jadi tidak perlu menyiapkan apa-apa. Karena tinggal kontak kami. Nanti kita masukkan ke jadwal. Nah, untuk yang guru-guru yang sudah mendapat pelatihan itu malah mereka sudah tidak perlu ngantri jadwal, langsung bisa datang ke Taman Lalu Lintas dengan membawa murid-muridnya. Sarprasnya sudah kita siapkan gitu ya. Kita siapkan gitu. Nanti mereka tinggal praktek lah gitu. Termasuk tadi nanti juga kalau misalnya kita kasih door prize juga itu kalau misalnya kan dulu kan kita juga dapat bantuan dari pusat helm juga itu kadang-kadang terus itu Bu yang kita buat door prize juga gitu. Jadi ada gimmick-gimmick biar seru lah ya. Anak-anak kan seneng kalau dapat hadiah. Oke. Selain kemudian edukasi juga ditanamkan ke mereka sejak dini ya, sahabat Sonora. Mereka juga di sana bisa langsung praktek karena beberapa gambar yang saya dapatkan juga di sini mereka ada yang diajari ngikutin rambu lalu lintas sambil bersepeda. Jadi kalau mereka berhenti harus berhenti gitu. Kalau mereka nggak boleh putar balik ya nggak boleh putar balik. Iya, semoga ini investasinya beneran sampai depan. Jadi kalau ada rambu nggak boleh putar balik, jangan putar balik. Itu teman-teman di Subdah mikirnya tuh mikir beneran loh, itu di sini tuh bahaya loh putar balik. Tapi kadang ya masyarakat memang kadang punya jalan pikirnya sendiri. Ya setidaknya ketika edukasinya sampai, diharapkan nanti investasi jangka panjangnya juga sampai menjadi manusia-manusia yang taat lalu lintas, begitulah ya. Nah, kita break dulu sebentar. Nanti saya kembali lagi, ada Bu Riri dan juga Pak Hari. Nanti kita tanya-tanya juga soal fasilitas apa sih yang ada di sana. Termasuk tadi sempat disinggung ada
sepeda misalnya, terus kemudian ada miniatur mobil begitu ya, tapi kayaknya saya nggak muat deh kalau miniatur mobil, nggak tahu kalau sepedanya masih kuat apa enggak gitu. Terus kemudian nanti kita juga bahas kegiatannya apa saja untuk pentas sahabat ini. Terus daftarnya bisa di jam berapa, karena kan kayaknya kalau malam nggak mungkin ya Pak Hari ya. Jadi ada jamnya ya, siang ya. Pagi dan siang. Nanti kita juga akan bahas itu begitu di segmen selanjutnya. Silahkan sahabat Sonora untuk yang bergabung di 081754832000, 081754832000, atau telepon kami langsung di 557762. Kami kembali setelah komersial break berikut ini. Kita akan membahas peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas dengan sinergi melibatkan masyarakat atau pentas sahabat Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Sahabat Sonora, peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas dengan sinergi melibatkan masyarakat atau pentas sahabat di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Saya masih bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Bu Riri, dan juga Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, ada Pak Hari yang bersama dengan kita. Ini ada satu pertanyaan kayaknya buat Bu Riri deh, dari 4543. Bu Riri, sugeng siang. Nah, ini ada dari Pak Husni. Aduh, Pak Husni di mana nih? Bisa disampaikan di mananya mungkin ya, nanti biar bisa disapa juga. Pak Husni, non sewu Bu Riri, kalau kemudian Komisi C sendiri yang erat kaitannya juga dengan teman-teman Dishub, contoh fungsi monitoring yang dilakukan oleh teman-teman Komisi C kepada teman-teman Dishub seperti apa nggih? Matur nuwun, siapa tahu bisa jadi informasi juga untuk masyarakat. Baik, Pak Husni, matur nuwun. Ini pertanyaan yang menarik juga. Jadi kalau kemudian tadi Bu sampaikan, kami juga punya banyak fungsi yang erat kaitannya karena sebagai mitra begitu ya. Termasuk juga salah satunya fungsi monitoring. Nah, mungkin lebih di apa bahasanya ya? Dijabarkan. Wah, ini kayak soal ujian aja dijabarkan. Bu Riri, gambarannya seperti apa sih monitoringnya, Bu Riri? Iya, terima kasih. Ketugasan kami sudah jelas ya, ada 3 itu: legislasi, penganggaran, dan fungsi pengawasan. Betul. Legislasi itu udah misalnya membuat peraturan ya dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Ya. Terus penganggaran. Nah, penganggaran itu jelas sudah tadi dari awal saya jelaskan bahwa kami support itu tidak hanya bahasa ya kami mendukung, tidak, tapi berupa anggaran juga. Anggaran yang diajukan oleh Dinas Perhubungan, salah satunya untuk inovasi pentas sahabat ini. Kami tanyakan apa sih kebutuhannya. Oh, misalnya harus penambahan alat peraga dan lain sebagainya. Nah, terus kami juga menanyakan apakah ada yang sudah rusak-rusak, misalnya seperti itu. Oh, sudah ada yang perlu diganti. Nah, itu mungkin perlu ditambahkan lagi. Atau mungkin kami tanyakan juga bagaimana pemeliharaan Taman Keselamatan Lalu Lintas di sana. Apakah anggarannya sudah mencukupi atau perlu ditambah lagi tanaman dan lain sebagainya, atau mungkin juga butuh tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu salah satunya itu. Terus kalau misalnya anggaran tidak cukup, bagaimana nanti kalau dianggarkan di tahun yang akan datang. Jadi tuh kerjasamanya ini berkelanjutan, tidak hanya 1 tahun ini, tapi terus berkelanjutan terus. Kemudian kalau fungsi pengawasan, nah salah satunya kami diundang kegiatan dari Dishub. Kami datang ke kegiatan Dishub. Jadi waktu ada launching kemarin, itu salah satu mungkin fungsi pengawasan kami di lapangan. Ini salah satu ini aja ya. Tapi kan banyak kegiatan lain yang di lapangan. Misal nih kalau mau lebaran ya Pak ya, mau lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kami melakukan kunjungan ke Dishub. Jadi kesiapan dari Dishub itu bagaimana? Misalnya nanti kalau ada macet, atau mungkin kami memang sengaja mengundang Dinas Perhubungan, bagaimana kesiapannya. Dengan melakukan rapat kerja, mungkin manajemen lalu lintasnya bagaimana. Nah, apakah perlu ada penambah anggaran dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu sudah kami tanyakan udah jauh-jauh hari ya Pak Hari. Jadi begitu nanti
menjelang akhir tahun sudah ada dianggarkan di anggaran perubahan. Jadi sudah siap ya. Sudah siap karena memang anggarannya kan terbatas, harus dibagi-bagi. Nah, prioritasnya apa? Begitu. Oke, itu Pak Husni ya yang bertanya. Jadi bentuk implementasinya adalah tadi Bu Riri sampaikan tentu ada banyak. Salah satunya yang kemudian sudah dilaksanakan kaitannya dengan tema kita adalah kemarin waktu launching juga teman-teman dari DPRD Kota juga hadir begitu. Terus kemudian di beberapa kesempatan juga, atau mungkin kalau Jogja dengan waktu-waktu tertentu tuh pasti teman-teman di SUB juga sibuk banget, kayak misalnya Lebaran, terus kemudian akhir tahun, Natal, dan libur sekolah itu juga. Tiba-tiba di jalan banyak bus itu juga. Bus banyak banget sih. Itu juga saling mendukung dan mensupport lah. Mungkin salah satunya ini. Salah satunya hari ini. Hari ini adalah waktu kami ditawarkan ada talkshow nih dengan Radio Sonora. Komisi saya akan mengajak mitra siapa gitu. Nah, terus kenapa nggak di sub aja sekalian, karena ada inovasi yang perlu disampaikan ke masyarakat. Salah satunya tadi Mas Vito kan nggak tahu. Di situ tuh ada taman. Gitu. Ternyata rindang. Jadi ini salah satu support kami ke Dinas Perhubungan. Begitu. Termasuk kemudian menyampaikan edukasi dan informasi juga ya ke masyarakat. Jadi sekarang kan orang jadi tahu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang mungkin di usia dini mengampu misalnya TK, PAUD, atau kemudian teman-teman atau adik-adik SD misalnya yang pengen datang untuk kenalan lebih dekat dan lebih nyata. Jadi ini prakteknya tuh versi mininya jalan gitu ya, mungkin ya lebih mini gitu ya. Itu nanti bisa datang. Dan terima kasih Bu. Saya mau ke Pak Hari dulu. Pak Hari, sekarang kita lebih teknis. Jadi operasionalnya taman ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak Hari? Jadi kalau operasional taman ini sesuai dengan jam kerja. Jadi jam 7.30 sampai jam 15.30 gitu. Nah, mungkin nanti bagi bagi sahabat Sonora yang mungkin ingin minat untuk melakukan kunjungan sekolahnya begitu, baik TK maupun SD, mungkin nanti bisa menghubungi nomor kontak Taman Lintas. Ini saya boleh disampaikan Pak? Jadi 0895 2515 8077. Sekali lagi mungkin Pak Ari. 0895 2515 8077. Jadi tinggal kontak saja, nanti menentukan tanggalnya kapan, nanti segala sesuatunya kami yang menyiapkan gitu. Dan gratis tis 3 kali loh gratis tisnya ya. Jadi Bapak Ibu tidak dipungut biaya apapun. Pak Ari, saya jadi muncul pertanyaan nih. Tadi kan kita lebih seringnya membahas mengenai yang hadir tuh sekolah ya. Kalau misalnya pribadi gitu, misalnya keluarga gitu, boleh nggak sih Pak? Bapak, Ibu, anak 2. Bapaknya concern banget soal lalu lintas nih misalnya. Kita main-main lah sambil di taman gitu misalnya. Kalau itu ya sebenarnya bisa Mas gitu misalnya datang itu bisa gitu. Cuma memang untuk yang terkait dengan dengan materi edukasinya kan memang kita kan ada dua sesi Mas. Jadi ada sesi teori dan sesi praktek gitu. Nah, kalau itu memang diperuntukkan yang jumlahnya itu agak banyak gitu. Agak banyak. Biar lebih efektif ya. Biar lebih optimal. Tapi kalau misalnya mau datang kunjungan gitu, silahkan kalau boleh ya. Untuk melihat dan menikmatilah gitu. Karena tadi di gambar saya lihat juga ada kayak tribun kecilnya gitu Pak, untuk duduk gitu kan. Bisa jadi inspirasi untuk keluarga juga. Maksudnya dalam artian gini Pak Ari, kadang kan keluarga small family atau keluarga kecil itu kan kadang bingung ya mau kemana gitu. Kesini udah biasa, kesini sering weekend gitu misalnya. Terus
Kayak lucu deh kalau kita bareng-bareng terus ya sekedar mengenalkan anak-anaknya untuk betul. Kemudian santai juga di taman bisa ya Pak? Bisa. Oke. Baik. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk sahabat Sonora yang misalnya mau datang dengan instansi dalam artian sekolah, terus kemudian KB atau TK begitu, yang nanti juga mau belajar soal lalu lintas. Nah, saya lanjut lagi masih ke Pak Hari. Jadi di sana nanti akan dapat apa saja Pak? Sedikit dong soal teorinya gitu. Apa sih dapat apa aja sih? Ini kayak kelas ya, saya bayanginnya akhirnya kayak kelas ya Bu Riri ya? Kayak sebuah kelas gitu ya? Iya. Terbuka ya. Jadi memang yang tadi juga saya matur kan memang ada dua sesi ya, sesi teori dan sesi praktek. Untuk teori kita mengenalkan ya itu tentang misalnya tata cara menyeberang. Itu penting banget lagi itu. Kemudian bagaimana kan mungkin kalau Mas Victor Mas Victor saya tanya kalau menyeberang itu apa namanya menghadap ke depan atau ke belakang? Aduh, kuis nih. Aduh. Bentar. Kalau menyeberang itu harus menghadap ke depan tujuannya atau menghadap ke apa tadi Pak pertanyaannya gitu? Maaf. Gimana? Kalau berjalan di trotoar. Iya. Itu apa namanya pandangannya arah dengan arah lintas atau berhadapan gitu. Berlawanan. Atau berlawanan. Kalau saya jawabnya pokoknya selamat gimana? Iya benar apa Pak Ari? Iya. Jadi yang benar itu sebenarnya kan kalau selama ini kan kita berjalan kaki itu belakangi kendaraan kan. Betul. Nah, sama-sama di kiri lah sederhananya gitu kan. Kan itu kan benernya bahaya, apalagi kalau yang tidak di trotoar itu. Oh gitu. Karena itu baru tahu ya. Iya, itu bisa ditabrak dari belakang itu. Jadi kalau yang tidak di trotoar itu kita harus posisinya berhadapan. Justru yang jadi berhadapan ya. Kita lebih waspada lah gitu. Nah, itu salah satu contoh. Terus kemudian juga kita kenalkan rambu, marka, termasuk apil, oke. Traffic light ini. Misalnya, tapi dengan dengan cara yang menarik gitu. Misalnya ya dengan lagu, misalnya lampu merah tanda berhenti. Lampu hijau berjalan lagi. Kayak gitu. Lampu kuning ngebut. Bukan ya. Salah bukan. Bercanda. Jadi gitu terus nanti juga ada tepuk menyeberang. Tengok kiri, tengok kanan. Kayak itu jadi ya ampun, disampaikan dengan bahasa yang dekat ke anak-anak ya. Anak-anak diajak main gitu. Ya ampun. Itu baru saya baru tahu loh tadi yang masalah jalan di pinggir jalan harus itu kan gitu ya. Kan, gitu. Terus kalau malam itu pakai pakaian yang terang. Yang mana terus kalau naik motor juga jaket itu kan kalau selama ini kan pakai jaket itu kan hitam Mas gitu. Iya. Nah, itu udah orangnya hitam. Jaketnya hitam. Iya. Masih helmnya hitam, masih pakai kacamata hitam. Hilang Pak. Hilang betul ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya ya kendaraan malam itu pakai warna terang. Dan beberapa ini agak di luar konteks tapi mungkin masih relevan sih. Dan beberapa jaket sekarang juga dilengkapi sama yang ada kayak bahan fosfornya itu jadi iya betul. Itu juga lebih aman ya Pak ya. Lebih aman. Oke. Wow. Jangan-jangan ini loh sahabat Sonora, jangan-jangan kita itu masih banyak yang nggak tahu loh soal aturan lalu lintas. Jangan-jangan loh ya Bu Riri. Kayak tadi aja baru masalah jalan aja baru tahu loh kalau saya itu sebenarnya harus yang paling benar tuh malah justru ketika berhadapan dengan kendaraan yang berlawanan. Iya, baru tahu loh serius. Kalau monggo Bu Riri. Saya pun juga jadi waktu diundang di SUB dijelaskan nih dengan dengan guru-guru ya. Ternyata kalau kita jalan itu memang harus berlawanan dengan kendaraan. Iya ya.
Dulu kan biasanya kita yang penting sama-sama sebelah kiri. Iya. Itu mungkin kita terjebak paradigma waktu ulangan harian ya, waktu zaman SD kan dulu namanya ulangan harian ya Pak, mencongak tuh. Nah, berjalan harus di sebelah kiri. Betul. Agak perlu dirubah tuh soal ujiannya tuh. Oke, baik. Terus kemudian sedikit Pak Hari sebelum kita break lagi, termasuk juga dikenalkan sama kelengkapan berkendara juga kah? Betul, misalnya helm lain-lain. Helm. Jadi misalnya pakai helm harus helm yang benar. Jadi ada 3P klik. Nah, Oke, 3P klik. Jadi pilih helm yang yang sesuai dengan standar. Terus pakai yang benar. Terus yang ketiga pasang ikat sabut helm, bunyi klik. Nah, itu tadi 3P klik. Klik ya, jangan kewer-kewer. Jangan kewer-kewer. Jangan bunyi aja gitu loh, berat-berat itu. Kayak udah pokoknya masang aja gitu, padahal kan bisa lepas ya itu ya. Benar ya. Kepala penting ya teman-teman ya. Jadi kita melindungi yang paling rawan. Tidak bisa beli kepala Mas. Betul. Nggak ada stoknya itu. Betul. Dan biasanya Pak Hari, alasan yang paling sering muncul adalah dekat. Orang dekat. Iya. Karena dekat. Dekat kalau kepleset sama. Oke, baik. Kita break, nanti kita kembali sama Bu Riri masih juga sama Pak Hari bersama dengan kita. Dan nanti kita masih membahas mengenai pentas sahabat, peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Jakarta. Di segmen selanjutnya, sebelum kita simpulkan, saya pengen nanti Bu Riri dan Pak Hari berstatement atau kemudian menyampaikan jadi harapannya apa sih ketika program ini kan tidak untuk setahun 2 tahun, tapi kan harapannya jangkanya panjang. Ke depan apa sih yang mau dicapai sama program ini begitu? Baik mungkin dari sudut pandang teman-teman Dinas Perhubungan maupun kacamata dari teman-teman DPRD Kota Jakarta. Apa sih yang mau dicapai dengan ngasih tahu sih anak-anak kecil ini untuk pakai helm tuh harus sampai bunyi klik gitu ya. Nah, kalau ininya udah hilang ya dibenerin, jangan terus kemudian cuman dipasang saja. Nanti kita akan bahas. Sahabat Sonora, kami kembali setelah komersial break berikut ini masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Radio Sonora. Sahabat Sonora kembali di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Pentas sahabat, peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita mau bahas sebelum nanti kemudian ada closing statement. Ada satu diskusi yang ingin saya angkat. Saya ke Bu Riri dulu sebagai Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Ibu, ketika kemudian ada sebuah program dan kemudian di launching dan dijalankan, tentu selain fokusnya adalah program itu sendiri, pasti ada tujuannya ya Bu Riri ya. Terutama kan soal peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas. Ini ada muaranya lah besok. Harapannya di depan akan ke arah mana, Bu Riri? Ya, seperti dijelaskan di awal sama Pak Hari tadi ya, bahwa dengan adanya pentas sahabat ini ya, itu tujuan akhirnya adalah mengurangi risiko kecelakaan. Betul. Apalagi tadi kecelakaan di kota Jogja ya Pak ya? Itu Yogyakarta itu yang ke-7. Kirain saya tadi tuh ke-7 apa, ternyata ke-7. Saya juga gitu Bu, waktu Pak Hari bilang 7 apa nih, benar nih. Saya gak antisipatif. Keren gitu ceritanya. Saya udah senang ternyata ke-7 angka kecelakaan. Jadi dengan adanya kegiatan atau inovasi pentas sahabat yang ada di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, ini tidak dipetik sekarang, tapi nanti ke depannya. Nanti ini kan anak-anak ini kan berproses 6 tahun lagi atau mungkin sekitar 10 tahun lagi mereka kan sudah tahu nih bagaimana untuk untuk melindungi diri sendiri dalam berlalu lintas. Misal tadi yang dikatakan Pak Hari, bagaimana caranya pakai helm, 3P. Terus kalau jalan juga ternyata harus berlawanan, diajarkan juga cara menyeberang. Jadi di jalan itu tidak hanya
pengemudi, tapi juga ada penjalan kaki juga. Itu yang harus diperhatikan. Makanya kami sangat support sekali kegiatan ini. Apalagi tadi saya katakan bahwa Taman Keselamatan Lalu Lintas itu hanya 3 di Indonesia yang aktif. Salah satunya di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta loh. DIY aja nggak ada. Dan kabupaten lain juga nggak ada. Dan tentunya akan kami dukung sekali. Begitu. Dan masyarakat juga bisa memanfaatkan ini ya, karena sudah menjadi fasilitas juga yang bisa diakses masyarakat ya Bu Riri. Dan gratis tis-tis, 3 kali tis. Mungkin kita pernah, kalau kita pergi keluar, pasti orang tua atau mungkin siapapun bilang, ya hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Jadi artinya apa? Semua itu orang berharap pada saat di jalan, tidak hanya kita, tidak hanya pengemudi, tidak hanya penjalan kaki, tapi semua berharap itu selamat nanti sampai tujuan. Iya, betul. Nyebrang juga selamat, jalan pun juga selamat, apalagi mengemudikan kendaraan. Betul. Iya, ini menjadi penting juga. Kota Yogyakarta jadi salah satu dari 3 kota yang kemudian punya taman lalu lintas yang aktif, yang bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat, diakses secara gratis, bisa jadi edukasi. Edukasi itu tidak, tadi Bu Riri sampaikan, tidak langsung dipetik hari itu, tapi juga bisa jadi investasi jangka panjang. Harapannya di muaranya tadi Bu Riri sampaikan bisa mengurangi dan menekan angka kecelakaan atau ini ya, di jalan begitu ya, kasus-kasus lalu lintas di jalan. Biasanya kasus-kasus itu dimulainya dari pelanggaran, jadi ya kita harus edukasi selalu itu, mulai dari anak-anak kita. Nah, saya ke Pak Hari, muaranya kan seperti apa Pak Hari program ini? Jadi begini Mas, kan memang masalah keselamatan ini masalah yang kompleks dan besar sebenarnya gitu. Dan DSP ini hanya bagian sangat kecil dari mozaik stakeholder yang punya kepentingan dengan hal ini gitu. Nah, tentunya kami pada kesempatan ini kami mohon dukungan dari semua pihak agar upaya-upaya terkait dengan peningkatan keselamatan ini bisa kita laksanakan bersama gitu. Jadi cita-cita kami, kita sudah tidak perlu masuk juara lagi lah gitu. Oke. Jadi kita ingin mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan kita bisa zero kecelakaan gitu. Nah, termasuk juga dengan tingkat pelanggaran juga bisa kita tekan seminimal mungkin, karena emang kecelakaan itu selalu diawali dari pelanggaran gitu. Nah, ini yang sekali lagi, kalau ditanya muaranya, harapan kami memang juga seperti yang tadi disampaikan Ibu Ketua Komisi C, jadi memang muaranya adalah keselamatan lintas di Kota Yogyakarta ini bisa meningkat dan angka laka lantas bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke. Iya. Secara demografi Kota Jakarta jalannya cenderung banyak yang kecil-kecil, jadi ya memang harus ekstra waspada dan hati-hati. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kemudian angka kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran makin tinggi. Tapi bisa dimulai dari diri sendiri, edukasi cukup, mengerti dan memahami juga sebagai pengendara atau pengguna jalan raya. Tadi Bu Riri bahkan sampaikan, pengguna jalan raya itu nggak cuma yang naik motor, naik mobil, pesepeda juga, pejalan kaki juga. Jadi semuanya harus saling mengerti dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu juga penting. Catatan dari Pak Hari juga sama. Kita sudah di ujung perbincangan, pentas sahabat peningkatan kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Saya bantu Pak Hari untuk nomornya tadi ya Pak Hari ya, yang kalau misalnya pengen akses fasilitasnya ya, di 0895 2515 8077. Sekali lagi sahabat Sonora di 0895 2515 8077. Jadi Anda kalau mau misalnya membawa anak-anak yang mungkin ada di satu sekolah tertentu gitu ya, misalnya bawa muridnya untuk kemudian dapat edukasi, nanti bisa datang di jam kantor di 7.30 sampai 15.30 ya Pak, betul ya. Nanti bisa
minimal chat WhatsApp dulu lah, atau menghubungi dulu biar nanti jadwalnya ditatakan. Takutnya kan kalau di sana nanti ada 4 sekolah kan PR. Mana tuh 4 sekolah? Wah, gimana nih, harus sesi berapa nih? Nanti biar bisa ditatakan. Oh, monggo Ibu datang di hari Kamis misalnya, atau hari Jumat, atau nanti misalnya kalau biar sama-sama enak minggu depan aja Pak, hari apa gitu, nanti biar teman-teman yang tatakan juga. Sebelum kita tutup perbincangan kita, sebagai penutup atau closing statement, saya ke Pak Hari, kemudian terakhir nanti Bu Riri, apa yang bisa jadi highlight dan catatannya Pak Hari? Atau monggo silahkan. Jadi keselamatan ini kalau di negara itu adalah hukum tertinggi gitu. Oke. Keselamatan kan kita kan selalu yang dicarikan selamat itu. Betul. Nah, ini tidak bisa kita hanya menunggu gitu, tapi harus kita upayakan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan program ini Pentas Sahabat yang harapan kami ini sebagai upaya untuk peningkatan edukasi etika lalu lintas kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia dini, sebagai investasi kita di masa depan. Mungkin itu Mas. Oke, baik Pak Hari. Bu Riri, terakhir. Ya, terima kasih. Kesadaran untuk tertib lalu lintas itu perlu dimiliki oleh setiap orang, bukan hanya orang dewasa, melainkan juga pada usia dini, untuk mengurangi resiko kecelakaan berlalu lintas. Jadi inovasi Pentas Sahabat ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, monggo dimanfaatkan. Baik. Dan untuk adik-adik minimal bisa jadi agen untuk papa mamanya. Pah pakai helm, Mah pakai helm, minimal itu ya. Jadi bisa tahu dan gitu. Pah masih lampu merah, jangan terobos itu. Lampu kuning malah ngebut gitu. Kuning pelan-pelan malah tancap gas itu. Iya, beda ya urusannya. Baik, kita tutup perbincangan kita di siang hari ini. Saya berterima kasih kepada Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Ibu Riri Banowati Permanasari SH. Bu Riri matur nuwun nggih. Ya, sama-sama. Sudah mampir di siang hari ini, sehat selalu. Salam untuk teman-teman juga di DPRD Kota Jakarta. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, ada Pak Hari Purwanto. Pak Hari matur nuwun. Matur nuwun sangat Mas. Terima kasih sudah kesempatannya gitu, mampir di siang hari ini. Semoga sehat selalu untuk teman-teman di sub juga. Siap. Jangan capek-capek Pak. Oke, kita tutup perbincangan kita. Semoga bisa bermanfaat dan jadi inspirasi untuk Anda, sahabat Sonora. Tidak ada yang kemudian lebih tinggi hukumnya selain kemudian ada keselamatan, dan keselamatan itu diupayakan. Kita tutup perbincangan kita di tanggal 5 Agustus 2024 dalam Talkshow Radio DPRD Kota Yogyakarta. Terima kasih, selamat siang.